Ada marbot dari apa security, dari marbot dari direktur sampai saya menjadi pindah ke marbot. Perjalanan hidup saya panjang. Roda kehidupan memecah getir pria berusia 65 tahun. Dialah Tamin, sosok yang dulu terbelenggu jalan hitam hingga akhirnya terketuk pintu hidayah, mendekatkan diri dengan Tuhan lewat profesi sebagai marbot masjid. Sebelum meretas jalan hijrah, Tamin terjerat candu judi hingga kerap tak pulang ke rumah demi melihat anak dan istri. Tapi lihatlah sekarang, Tamin mengubah jalan hidup selama 16 tahun belakangan. Dipercaya menjadi marbot sejak tahun 2008, pelupuk matanya masih sering basah oleh tangis, bersama getir suara mengenang bagaimana jalan panjang penuh liku di masa silam. Sekarang, Tamin menjadikan Masjid Al-Jaber di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan sebagai rumah kedua. Setiap pagi, Tamin bertanggung jawab membersihkan seluruh lingkungan masjid dari pekarangan, tempat duduk, kamar mandi, hingga area dalam masjid. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Tamin dan hari ini saya datang untuk mengikuti kegiatan dan juga mengulik sedikit kisahnya dari Pak Tamin. Ya Pak ya. Ya. Pak, Bapak biasanya datang ke sini jam berapa nih Pak untuk bersih-bersih? Ya kadang-kadang jam 7, kan nggak tentu. Kadang-kadang jam 6:30, kadang-kadang jam 6 udah nyampe. Itu nggak tentu jadinya saya. Ini saya pagi sekali, kadang-kadang tidur setengah 8. Apa yang saya lakukan ya terutama adalah nyapu, ngepel, bersihin kamar wudhu, nah itu ini ngepel itu. Kita bersihin dari yang mana Pak? Paling bersih ini apa ini marbot, ya apa nih ini dibersihin pakai ini bersih ini. Dielap ya Pak bagian dalamnya. Ini tapi ini bersih, udah bersih udah dilap. Ya ini aja ini, nah, terus bersih ini dinding itu. Ya bersih-bersih masjid, seluruh lingkungan ini dibersihin semua, termasuk ya toilet, kamar mandi, semua itu semua ya urusan marbot. Belasan tahun menjadi marbot masjid, Tamin menemukan kedamaian. Dulu barangkali pekerjaannya lebih mendatangkan pundi-pundi, namun Tamin tak merasakan keberkahan dari gaji. Pernah menjadi kondektur bis hingga melakoni profesi sebagai security, Tamin mengenang masa-masa kelam sebelum ia meretas jalan pertobatan. Di satu sisi, Tamin menyimpul senyum menertawakan diri sendiri yang salah jalan di masa silam. Di sisi lain, begitu getir hati pria yang juga menjadi guru ngaji ini mengingat lika-liku kehidupan. Ada marbot dari apa security, dari marbot dari direktur sampai saya menjadi pindah ke marbot. Perjalanan hidup saya panjang. Ya, bagaimanapun kita, versi yang sekarang, kalau kita selalu pengen menjadi yang lebih baik, aku rasa sih itu jadi motivasi buat semuanya. Dan mudah-mudahan justru malah kita kayak gitu ya setiap hari, bukan hanya melihat tapi juga ikut terinspirasi dan mengadopsi ke kehidupan kita gitu. Karena hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Dulu, uang yang seharusnya diberikan sebagai nafkah untuk anak dan istri di rumah diputar Tamin di meja judi hingga tak pulang berhari-hari. Sebuah peristiwa menyentuh relung hati terdalamnya ketika salah satu anak meminta diajarkan mengaji. Tamin langsung teringat akan kematian. Bagaimana kelak jika dijemput takdir maut, tak ada anak-anak yang melantunkan ayat suci untuk dirinya karena tak bisa mengaji. Begitu mendengar gema Al-Quran, pintu hidayah merasuk hingga mengubah jalan hidupnya. Anak saya nih, kalau baba judi, baba nggak bisa ngaji, belajar main judi. Anak saya nggak bisa ngaji, saya antar ngaji. Nah saya bilang tadi itu anak ngaji, kalau saya meninggal nggak ada yang bisa ngajiin di sana, rugi saya. Tapi kalau dulu ya sering gitu main judi, beliau kadang-kadang nggak pulang dari kerja 3 hari, 2 hari, sampai emak 4 juga tuh. Tapi emak emang senantiasa sabar banget ngeladenin orang tua saya, bapak saya, sampai beliau tuh nggak habis pikir, dia terus berdoa sama Allah. Akhirnya puncaknya itu ketika beliau ngaji, dan pengajian tersebut akhirnya berubah drastis, hampir 180
derajat atau 100% total berubah. Sampai pada bisa ngaji, pada jadi berguna lah istilah kata di masyarakat, walaupun cuma sekedar baca doa, mimpin tahlil. Tapi alhamdulillah semua orang membutuhkan beliau dan beliau dibutuhkan sama orang. Sampai di mana aja kadang-kadang semuanya nyarinya beliau. Ketika ada mimpin tahlil, walaupun banyak yang Ustadz banyak di mana-mana di daerah, khususnya di daerah sini. Tapi alhamdulillah beliau masih tetap dipercaya sama sebagian orang untuk dalam perihal agamanya. Warga ini sudah mulai inian datang. Tuh ada ya gorengan macam-macam lah, seperti ini apa ini. Nah, ini ada tahu goreng. Dulu saat masih bekerja di restoran cepat saji, Thohir tiba-tiba saja mengeluhkan sakit tak biasa. Berpindah dari satu dokter ke dokter lainnya, berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Tak ada penyakit yang ditemukan saat ditelisik secara medis. Tapi Thohir saban hari terus uring-uringan hingga mengaku tak bisa tidur nyenyak selama 6 bulan. Sampai saya pernah habis disuruh dokter di sana di bagian penyakit dalam, ini harus Bapak dulu kan tangan saya begini Mbak. Jadi kalau diperiksa di dokter, coba tangan ke atas kayak begini ini. Iya, kata itu apa istilahnya itu yang punya penyakit saraf-saraf itu semuanya itu. Ya, setelah itu udah berlanjut ya nggak ada perubahan juga. Setelah itu Bapak harus minum obat ini nih. Selama hampir 6 bulan tuh saya tuh nggak bisa tidur. Jadi ya terus jalan tuh, alternatif juga, dokter experience ini ini mencoba nggak cocok lagi. Sampai saya bilang tiap saya pengajian tuh saya minta ustazah, saya minta air sedikit buat doa buat suami saya biar cepat sembuh. Saya bilang gitu, biar bisa dia tidur banyak. Saya bilang gitu. Iya, tiap pengajian malam Jumat, hari Sabtu tuh saya ustazah saya minta air. Iya nggak apa-apa, doain aja. Mohon doanya buat kesembuhan suami saya. Segala ikhtiar dilakukan, dari medis hingga pengobatan alternatif dijajalnya. Tapi tak ada hasil berarti. Maka ketika ia diminta menjadi marbot masjid di tahun 2018 lalu, Thohir langsung mengamini dan menjalani profesi ini dengan sepenuh hati. Di bingkai inilah Tuhan memberi jalan yang terkadang tak termakan logika manusia. Penyakit misterius yang dulu bersarang di raganya perlahan menghilang. Lillahi ta'ala aja dengan nawa itu begitu, di masjid juga sholat berjamaah, nggak saya tinggalin sampai sekarang, alhamdulillah Mbak. Jadi iya betul, penyakit itu berangsur-angsur dengan sendirinya, akhirnya tidur. Kan kalau marbot kan artinya dia harus kerja untuk umat kan, untuk masjid, untuk kesejahteraan masjid, membersihkan masjid, untuk yang mempersiapkan kesejahteraan masjid pokoknya. Nah itu mungkin salah satu cara Allah, makanya dia dikasih kesembuhan.